untuk sekelas pesilat, apalagi pertandingan power prop, nggak segampang itu kena pukul langsung pingsan ya. Nah, di sini poinnya, yang salah bukan wasit juri. Jadi teman-teman, kita jangan menyalahkan wasit juri ya. Karena memang secara juri dia harus profesional memutuskan keputusan. Misalkan ini pelanggaran atau tidak. Ada dokter dari PBIPSI, beliau sudah almarhum, tapi beliau sangat tegas. Ketika ada pelanggaran kena pukul muka, kebanyakan ada orang yang diving ya, tapi dia tahu ini benar-benar pingsan atau tidak, dilihat dari pupilnya. Pokoknya dia lebih mengerti lah. Disuruhnya bangun yang pura-pura pingsan, bangun, bangun, bangun. Nah, dokter inilah yang lebih mengerti tentang pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya, Denny Aprisani, dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya akan mereaction video pertandingan power prop dari Jatim, yang dimana saya banyak sekali di tag di TikTok ya untuk mereaction. Saya sudah menjelaskan di TikTok, tapi durasinya sangat pendek. Di YouTube juga saya akan bahas, karena menurut saya ini pembahasan yang sangat menarik ya. Dan sebelumnya saya nggak tahu atlet ini dari mana dan perguruan apa ya. Ini sebelumnya saya belum tahu ya, belum tahu. Jadi saya reaction pertandingan ini yang dimana ada salah satu atlet yang kena diskualifikasi, ada juga salah satu atlet yang kena pukul. Jadi simpang siur. Ada yang menganggap itu kena leher, ada yang menganggap kena dada. Nah, kita reaction, nanti kita akan slow motion, baru saya akan bahas. Poinnya bukan yang ingin saya beritahu bukan cuman kena leher atau tidak, tapi masalah peraturan ya. Dan ini juga menjadi pengetahuan bagi kita semua para pelatih ya. Oke, mungkin langsung aja kita reaction ya. Langsung ke serangan. Tendang, pukul, langsung jatuh. Nah, di sini mulai keributan. Pesilat sudut merah mungkin ngerasa diri dia tidak memukul ke leher, tapi mukulnya ke dada. Dia masih ngerasa aman. Tapi setelah dikumpulkan di sini, nah, wasit dikumpulkan, sepertinya dia pelanggaran, ya, pelanggaran. Dan masalahnya tidak cuma sampai di sini saja. Oke, kalau pelanggaran nggak masalah ya, paling dikurang 1 gitu ya. Ataupun sekeras-kerasnya ditarik ke atas tangan gitu. Nah, ini mulai panik di sini. Nah, yang jadi permasalahan, wasitnya tinggal menunggu keputusan medis. Nah, menanyakan ke medis fit atau unfitnya. Nah, mulai dari sinilah timbulnya kericuhan, ributnya pertandingan ini. Oke, mulai dipanggil keputusan pemenang. Kayaknya si atlet tidak bisa melanjutkan pertandingan, kata si medis. Nah, ini mulai rame nih. Nah, keputusan pemenang. Dinyatakan menang diskualifikasi ya. Mulai ribut. Nah, kita akan slow motion kan, kita akan lihat apakah pukulannya kena di dada atau di kepala atau leher. Ribut di sini guys. Tuh sudut merah. Mukul. Nah, mukulnya masih searah ke depan. Ya, bukan dari atas kayak gini. Ya, jadi memang masih lurus. Mulai ribut. Ribut guys. Nah, mulai ricu di sini.
Sudah mulai rame. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman di sini? Saya tidak membela siapapun kedua belah pihak, tapi di sini saya akan menyampaikan biar menjadi pengetahuan bagi kita para pelatih juga ya, bisa protes apakah ini benar-benar pelanggaran atau tidak ya. Nah, yang saya lihat ini pandangan saya ya. Jadi semua tergantung sudut pandang. Mungkin wasit juri melihat sudut pandangnya bagaimana, penonton bagaimana, dan saya melihat sudut pandang dari video ini. Saya melihat masih suatu hal yang wajar. Mukulnya masih ke arah dada dan masih lurus kok. Nah, masih malah ke bawah. Kalaupun misalkan ya, kalaupun memang kena leher, dia masih leher bawah, bukan leher ke atas gini. Kalau leher yang ke atas itu baru bahaya kena kerongkongan. Karena hal seperti ini bukan cuma sekali ya dialami, bahkan sekelas internasional pun sering melakukan kena pelanggaran seperti ini ya. Saya dari tahun 2003 mengikuti pertandingan sering banget ya, kena pukul kepala ya, lawan mungkin nggak sengaja ya, kena bibir, bahkan kena tenggorokan. Jakun ini yang paling sakit ya, itu pun nggak membuat saya pingsan, alhamdulillahnya ya. Kalaupun di sini apalagi di leher di bawah ya, paling sakit nelen kayak tuh, kayak sakit nelen, nggak puyeng. Yang puyeng tuh paling kena kepala, agak pusing, pernah juga, tapi saya tetap bangun. Nah, yang saya lihat tadi di dada itu tergantung sudut pandang ya. Mungkin kalau teman-teman melihat sudut pandang yang berbeda, dan anggap saja ya itu kena leher, kita anggap saja pelanggaran. Nah, yang saya lihat pelanggaran di sini bukan karena mukulnya, tapi karena sudut merah itu menarik lawan dipukul. Itu yang pelanggaran dari sudut pandang saya. Nah, masalah lawan tadi jatuh pingsan, nah saya nggak tahu ya. Saya rasa untuk sekelas pesilat, apalagi pertandingan power nggak segampang itu kena pukul langsung pingsan ya. Bahkan ada yang komentar juga, Mas ini kalau mati gimana? Ya nggak sampai segitu juga ya. Orang sekelas tinju memang yang nyerang kepala, MMA juga ya, yang keras seperti itu, ya masih alhamdulillah aman-aman saja. Masalah mati, hidup mati itu urusannya Tuhan. Kalau nggak mau sakit, ya kita jangan ikut pencak silat. Nah, di sini poinnya, yang salah bukan wasit juri. Jadi teman-teman, kita jangan menyalahkan wasit juri ya. Karena memang secara juri dia harus profesional memutuskan keputusan. Misalkan ini pelanggaran atau tidak. Mungkin pada saat itu sudut pandangnya melihat itu pelanggaran, kena leher ke atas, anggap saja ya. Atau pandangan juri itu melihat itu pelanggaran karena dia megang mukul untuk peraturan lama. Tapi kalau peraturan baru megang mukul itu nggak masalah. Tapi ini kayaknya masih memakai peraturan lama. Nah, setelah pelanggaran, tugas wasit menanyakan kepada tim medis. Nah, keputusan sekarang ada pada tim medis, fit atau unfit. Fit atau unfit. Nah, pentingnya di sini ya, ketika pertandingan yang memang multi event, yang memang benar-benar resmi, harusnya dokter yang mengerti tentang olahraga ya, atau yang sering ikut pertandingan. Kadang nih ada juga, saya pernah mengalami di beberapa daerah di pertandingan, medisnya takut-takut ketika misalkan kena kepala ya. Ada juga yang pura-pura pingsan, ada juga medis di beberapa daerah dia bertanya malah. Dan ini pernah kejadian pada atletnya saya dulu, dan saya merasa dirugikan karena sedih sekali ketika pelatih sudah mati-matian ya, ketika bertanding atletnya kalah kena dis, padahal lawannya tadi masih bisa bertanding, masih bisa bangun. Nah, yang lucunya, medis bertanya kepada atlet yang kena pukul, kamu masih bisa sanggup nggak? Iya, kalau atletnya tahu itu pelanggaran, dia bilang saya nggak sanggup lagi. Nah, ini yang lebih konyol ya, itu konyol banget. Jadi medis nggak boleh bertanya kepada atlet dia siap atau tidak. Jadi medis memang harus tahu ini unfit atau nggak fit. Dulu ada dokter dari PBIPSI, beliau sudah almarhum, tapi beliau sangat tegas ketika ada pelanggaran kena pukul muka. Kebanyakan ada orang yang
diving ya, tapi dia tahu ini benar-benar pingsan atau tidak dilihat dari pupilnya. Pokoknya dia lebih mengerti lah. Disuruhnya bangun yang pura-pura pingsan, bangun, bangun, bangun. Nah, dokter inilah yang lebih mengerti tentang pertandingan. Jadi memang pada saat pertandingan, ketika ada yang kena pelanggaran, lawannya cedera, ini keputusannya tinggal di medis. Nah, setelah wasit menanyakan kepada medis, kata medis mungkin unfit, tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nah, jadi wasit juri tinggal mengambil keputusan, karena keputusan tadi ada pada medis ya. Jadi kalau dia pelanggaran, medis bilang unfit, berarti yang kalah adalah yang mukul. Kalau misalkan kata medisnya fit ya, kata medisnya fit, yang tadi pelanggaran, tapi lawannya nggak mau bertanding lagi, lawannya yang kalah. Jadi di sini kita harus paham ya, kita harus paham. Jangan sampai kita para pelatih nggak ngerti nih tentang masalah fit unfit seperti ini, dan kita merasa wah kita yang paling benar. Enggak, jadi kita memang harus tahu dasarnya dulu. Nah di sini medis memang harus benar-benar paham. Karena saya sakit ya ketika pelatih yang melatih mereka habis-habisan, atlet kita kalahnya karena kena diskualifikasi ya. Kalau memang kalah beneran nggak apa-apa, harus kita introspeksi lagi, latihan lagi lebih baik lagi. Tapi kalau kena dis itu sakit banget ya, kena dis, kalau timbangan, wah itu sakit banget. Nah di sini para pelatih pentingnya pengetahuan juga ya. Terus bagaimana Mas Denny? Kan menurut kita itu nggak mukul muka. Nah di sini juga poin pentingnya, kita sebagai pelatih juga harus ada dokumentasi seperti rekam. Nah ini kita bisa protes, tapi pada saat itu ya, setelah keputusan ada nih videonya. Nah menurut saya ini kenanya di dada, boleh protes. Tapi ingat, protes itu bayar ya. Protes tadi bisa disetujui, bisa tidak disetujui. Disetujui dan tidak setujui, uang tetap hilang ya. Kalaupun disetujui, uang hilang udah pasti ya. Kalaupun tidak disetujui, uang tetap hilang. Nah itulah protes tadi ya. Semua ada resikonya. Kalaupun protesnya diterima, ini akan ada pertandingan ulang atau penambahan babak ya. Maupun penambahan babak atau pertandingan ulang 3 babak. Yang jelas ada pertandingan lagi. Nah itulah namanya protes. Kalaupun protesnya tidak terima, ya siap menerima kekalahan aja ya. Ya pokoknya kalaupun sudah keputusan pemenang ya, dan kita nggak mau protes, ya udah. Yang harus kita lakukan adalah legowo. Harus introspeksi lagi, mungkin lebih hati-hati lagi pukul. Karena saya juga pernah mengalami kena pukul, dan saya juga pernah ketika mukul nggak sengaja kepukul bagian area atas. Cuman alhamdulillah lawan saya nggak diving ya. Dan ada juga yang diving, tapi alhamdulillah juga juri melihat ini sasaran saya udah pas. Jadi memang ini menjadikan pengalaman kita, pengalaman teman-teman juga ya, dan menambah wawasan bagi kita semua. Ya mungkin itu saja ya teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf. Teman-teman bagaimana menurut kalian pertandingan ini ya. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah balik lagi ke kalian, menurut kalian itu kena bagian apa nih sehingga atletnya nggak bangun ya. Ya kalaupun memang kena leher, kita doakan atletnya cepat sehat lagi ya. Dan yang kena diskualifikasi, semoga legowo ya, karena itu udah keputusan wasit dan juri ya. Karena kalau sudah keputusan pemenang itu sudah mutlak ya, udah mutlak. Dan sekelas internasional pun ada diving. Mungkin kalian sudah lihat di pertandingan SEA Games kemarin ya, banyak atlet kita yang dirugikan karena ketika kena pukul muka nggak bangun lagi. Nah sekelas internasional pun ada yang kayak gini. Dan atlet yang dirugikan, bahkan bukan cuma atlet, bangsa pun dirugikan. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam saudaraan. Bye bye.